Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih membahas mengenai tes wawasan kebangsaan, karena dalam waktu dekat akan ada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, di mana salah satu ujiannya adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dan pada video kali ini kita khusus membahas materi mengenai bela negara. Tapi sebelumnya teman-teman, silakan subscribe channel saya, share dan like video-video saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas ke depannya. Nah, selalu saya katakan dalam setiap tema pembahasan tes wawasan kebangsaan, saya buat dalam dua video. Video pertama tentu saya akan bahas mengenai materinya, dan di video nanti akan saya bahas juga mengenai soal-soal yang kemungkinan besar akan keluar di dalam ujian CPNS. Nah, pembahasan mengenai bela negara tentu kita harus mulai dari dasar hukumnya. Dasar hukum yang saya ambil di sini ada beberapa item. Yang pertama tentu harus kita mulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di sana dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal ini bisa Anda lihat bahwa ternyata pembelaan negara itu merupakan hak dan sekaligus sebagai kewajiban. Oke? Selanjutnya, kita bisa lihat di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, sebenarnya kalau kita lihat antara pasal 27 dan pasal 30 itu hampir sama, cuma bedanya adalah kalau di dalam pasal 30 sudah dikonkretkan bahwa pembelaan negara itu dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Walaupun kemudian di penjelasan selanjutnya nanti saya akan jelaskan kepada Anda bahwa bela negara itu bukan hanya sekedar pertahanan dan keamanan negara, tetapi ada unsur-unsur lain ya di luar daripada pertahanan dan keamanan itu. Dasar hukum yang ketiga dan sekaligus nanti di sini akan dimuat mengenai pengertian bela negara, kita mulai dari pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan. Di sana dikatakan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, dari pengertian ini kemudian kita bisa tarik pengertian yang lebih komprehensif daripada bela negara, yaitu sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nanti akan saya jelaskan unsur-unsur penting daripada pengertian bela negara ini dan akan saya detailkan beserta contoh-contohnya. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu kenapa sih harus ada kata bela negara ini. Momentum apa yang dijadikan oleh negara ini sebagai dasar penentuan Hari Bela Negara? Karena kita tahu bahwa setiap tanggal 19 Desember itu diperingati sebagai Hari Bela Negara. Ternyata teman-teman bahwa Hari Bela Negara tanggal 19 Desember itu dilatar belakangi oleh, kita tahu bahwa tahun 1949 terjadi yang namanya agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda. Dan dalam agresi militer kedua tersebut, Yogyakarta yang saat itu sebagai ibu kota negara Republik Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Nah, supaya negara ini tetap berjalan dengan baik, maka kemudian Soekarno menyerahkan kewenangan kepada Amir Syarifuddin Prawira Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi untuk
memegang pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, walaupun kemudian Soekarno dan Hatta dibuang dan Yogyakarta dikuasai dalam beberapa jam, tapi tongkat estafet pemerintahan negara ini tetap berjalan. Itulah yang menjadi momentum teman-teman, kenapa disebut Hari Bela Negara. Setelah Anda memahami apa yang dimaksud dengan bela negara, maka sekarang kita akan melihat apa tujuannya kita harus memahami dan melaksanakan bela negara ini. Nah, tujuannya itu adalah supaya kita, bangsa Indonesia, mampu menghadapi segala macam ancaman yang datang ke negara kita, baik itu dari eksternal atau dari luar negara kita, maupun dari internal atau dari dalam negara kita itu sendiri. Kalau kita petakan, maka ancaman yang mungkin atau yang telah dihadapi oleh bangsa kita itu bisa dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Bahwa ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman militer ini bisa nanti bermacam-macam ya. Bisa misalnya dia dalam bentuk agresi atau invasi, berarti ini adalah serangan secara terbuka yang dilakukan oleh negara lain kepada negara kita. Mungkin bisa Anda lihat seperti agresi militer pertama dan kedua yang dilakukan oleh Belanda yang dibantu oleh Sekutu ataupun Nica, kan gitu ya. Terus kemudian ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini bisa saja misalnya pesawat-pesawat atau tentara negara asing itu melewati perbatasan baik itu laut maupun perbatasan darat daripada negara kita. Karena negara asing itu tidak boleh sembarangan masuk ke wilayah teritorial atau wilayah kekuasaan negara kita. Terus kemudian ada juga spionase. Spionase ini maksudnya adalah mata-mata ya. Jadi ada orang yang diperintahkan oleh negara lain untuk memata-matai informasi atau mengambil informasi secara rahasia dari negara kita. Terus kemudian ada juga aksi terorisme. Kalau dia yang dikatakan terorisme adalah adanya upaya untuk menimbulkan kekacauan atau menimbulkan ketakutan kepada warga negara Indonesia. Dan itu sudah sering terjadi beberapa tahun belakangan. Lalu kemudian ada juga sabotase. Sabotase ini maksudnya upaya perusakan atau penghancuran tempat-tempat vital atau objek-objek vital yang ada di negara kita. Dan yang terakhir adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini, kalau dikatakan pemberontakan berarti ini adalah masalah internal. Ini berbeda tadi dengan agresi ya. Kalau agresi atau invasi tadi itu datang dari luar negara kita, sedangkan pemberontakan bersenjata itu muncul dari internal ataupun dari dalam negara kita. Lalu kemudian yang kedua, ada juga ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini adalah ancaman yang tidak menggunakan unsur-unsur senjata, namun dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa contohnya ini? Contohnya ini adalah ideologi misalnya. Munculnya ideologi komunis, liberalis, ya, bahkan paham-paham radikalisme, itu bisa nanti memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan kenapa kemudian pemerintahan ini berupaya untuk menekan yang namanya radikalisme? Karena radikalisme itu berpotensi besar untuk memecah belah bangsa kita. Karena bagaimanapun akan ada yang pro dan kontra dengan itu. Setelah Anda pahami apa itu bela negara dan apa tujuannya, maka sekarang kita akan mencoba membahas mengenai nilai dasar daripada bela negara. Nilai dasar daripada bela negara ini ada berbagai macam ya. Masing-masing nilai dasar bela negara ini akan saya jelaskan lebih detail di dalam slide-slide berikut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cinta tanah air. Apa sih yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, di sini ada dua kata yang perlu Anda garis bawahi, yaitu bangga dan cinta. Nah, kenapa kita cinta? Karena kita bangga, kan begitu. Nah,
bangga dan cinta telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi, karena saya ulangi lagi, karena kita sudah bangga dengan negara kita, maka kemudian kita mencintai negara kita, otomatis kalau kita sudah mencintai negara ini, maka rasa rela berkorban demi mempertahankan negara yang kita cintai ini juga itu adalah sebuah kewajiban. Itu sudah otomatis muncul di dalam diri kita. Bagaimana sih bentuk-bentuk cinta terhadap tanah air? Misalnya, kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan supaya bumi kita, supaya tanah air kita itu bisa lestari, bisa tetap terjaga dengan baik. Kemudian bisa juga dengan menghargai dan menggunakan karya anak bangsa ataupun menggunakan produk dalam negeri. Jadi, ketika kita menggunakan produk dalam negeri, itu berarti kita mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, mendukung kreativitas daripada anak-anak negeri. Oke? Kemudian juga menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Nah, sama kemudian ketika misalnya Anda mencintai seseorang, maka tentu Anda harus mendalami bagaimana seseorang itu. Supaya kemudian Anda semakin cinta dan tahu bagaimana cara untuk mempertahankannya. Apa kelemahan, apa kekurangan, apa kelebihannya. Itu ya. Menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jadi, di sini Anda harus garis bawahi kata fanatisme kedaerahan. Mencintai bangsa ini tentu bukan berarti melupakan asal Anda, suku Anda, tetapi Anda harus mengutamakan negara bangsa daripada fanatisme kedaerahan. Itu ya. Selanjutnya, adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini nilai dasar yang kedua. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sebagai individu, kita hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI. Sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kesadaran ini maksudnya adalah bahwa kita tahu diri ya. Kita tahu siapa kita. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui siapa kita? Bagaimana caranya kita mengetahui bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini seperti apa? Tentu dimulai dari pengenalan ya. Kalau Anda sudah mulai mengenal, maka kemudian Anda akan sadar siapa Anda. Ketika Anda sudah sadar siapa Anda, ketika bangsa ini sudah sadar siapa bangsa ini, maka kita akan bisa mencari strategi untuk bisa lebih maju atau mempertahankan diri ketika ada ancaman, gangguan maupun hambatan dari luar maupun dari internal bangsa kita sendiri. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah misalnya disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, lalu kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua ini sangat penting untuk dipahami karena bagaimanapun keanekaragaman suku, keanekaragaman sara itu bisa menjadi pedang bermata dua. Itu bisa menjadi kekayaan yang luar biasa bagi kita, tetapi itu berpotensi juga sebagai benih-benih perpecahan di antara bangsa kita. Ya. Lalu kemudian mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai dasar selanjutnya adalah setia kepada Pancasila. Apa maksudnya setia kepada Pancasila? Karena keyakinan kepada Pancasila itu adalah sebagai salah satu hal yang harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah sebagai ideologi daripada negara kita. Sebagai ideologi negara, maka nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi sumber inspirasi ataupun cita-cita hidup bagi bangsa Indonesia. Dan tentu itu juga sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dengan kedudukan Pancasila yang seperti itu, maka Pancasila itu sering dikatakan sebagai filosofi Grundslag. Filosofi itu adalah ideologi, cita-cita. Grundslag itu adalah dasar, berarti dasar daripada segala cita-cita kita itu.
dasar daripada segala perilaku kita itu. Di dalam hukum, posisi Pancasila itu adalah posisi yang tertinggi. Makanya Pancasila dikatakan sebagai stat ide, ya. Artinya adalah bahwa Pancasila itu adalah sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Dialah hukum yang tertinggi di negara kita, sehingga kemudian hukum-hukum yang ada di bawahnya, baik itu di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, sampai kepada peraturan daerah, itu harus mengacu kepada Pancasila. Apa contohnya setia kepada Pancasila? Misalnya di sini adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Tentu ini Anda bisa maknai sebagai pemahaman sila pertama Pancasila. Lalu kemudian memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, oke. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Jadi karena warga negara kita tadi, masyarakat Indonesia itu beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan, maka Pancasila lah yang mempersatukan itu. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip dalam nilai-nilai musyawarah dan mufakat, ini bisa Anda dapat dalam sila keempat. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, ini dalam sila kedua. Dan yang terakhir adalah saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Itu dia secara ringkas contoh-contoh perilaku setia kepada Pancasila. Terus kemudian kita masuk yang keempat, yaitu rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dikatakan rela berkorban bagi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, poin yang harus Anda garis bawahi di sini adalah kalau makna rela berkorban itu adalah harus dengan sadar, ya. Harus kita tahu betul bahwa yang kita lakukan itu benar. Kemudian kita harus ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak menuntut. Makanya kemudian ada adagium dari negara luar mengatakan jangan kau tanya apa yang kau berikan kepada negara. Jangan kau tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang sudah kau berikan kepada negara itu. Nah, itu arti daripada keikhlasan. Dan kemudian ada rasa tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang ada pada diri kita. Itu. Apa contohnya? Contohnya adalah rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Artinya adalah bahwa di sini fanatisme kedaerahan itu tidak boleh ada, ya. Rasa kedaerahan boleh ada, tapi fanatisme itu tidak perlu ada karena kita adalah satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Menyumbangkan tenaga pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Kemudian membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Ini perlu Anda garis bawahi bahwa membela bangsa dan negara itu tidak harus Anda menjadi seorang militer atau pejuang. Tetapi dengan profesi Anda itu juga sudah membela negara. Anda menjadi seorang guru, maka Anda sudah menjadi pembela negara karena Anda akan mendidik generasi bangsa ini ke depan. Bagaimana bangsa ini ke depan itu tergantung daripada generasi yang Anda didik. Anda ingin menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang nirkorupsi, menjadi bangsa yang transparan, menjadi bangsa yang maju, maka ketika Anda menjadi CPNS, hal-hal yang berbau administrasi itu harus transparan, tidak boleh ada korupsi, pungli, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai dasar yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi, kemampuan awal bela negara ini terdiri dari kemampuan fisik maupun kemampuan psikis, ya. Kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Kemampuan fisik itu meliputi kesehatan jasmani yang prima dan kemampuan melakukan tindakan fisik yang baik. Sementara kemampuan psikis meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi kalau kita lihat dari pemahaman ini bahwa ternyata untuk mempertahankan negara ini, untuk membela negara ini, kita harus memiliki modal. Ya, modal awal itu
itu dalam hal kekuatan fisik, ya, kita harus sehat, badannya harus sehat. Kemudian tanpa kesehatan badan, tanpa kesehatan jasmani, tentu kita akan kesusahan untuk membela negara ini. Tapi ternyata tidak hanya fisik itu. Psikis juga itu sangat dibutuhkan. Kemampuan emosi, kemampuan kecerdasan intelektual itu juga sangat dibutuhkan. Karena bahkan di dalam perang pun Anda tahu bahwa perang itu terbagi atas dua, ya. Ada perang bersenjata, ada perang diplomasi. Perang bersenjata itu dengan fisik, dan perang diplomasi itu dengan menggunakan psikis, kemampuan intelektual. Nah, membela negara ini juga sama dengan demikian, karena kalau misalnya warga negara ini tidak memiliki kecerdasan, kita tidak memahami dan mengikuti perkembangan teknologi, tidak memiliki strategi untuk memajukan bangsa dan negara ini, maka selamanya bangsa ini akan tergantung kepada negara lain. Kita akan didikte oleh negara lain. Makanya untuk itu, supaya kita terbebas dari kontrol negara lain, supaya kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, maka kita harus memiliki modal awal yang kuat untuk itu. Oke? Nah, itulah nilai-nilai dasar daripada bela negara. Sekarang kita masuk ke sistem pertahanan negara. Nah, sistem pertahanan negara ini adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, jadi sistem pertahanan negara ini adalah salah satu bentuk daripada bela negara. Nah, sistem pertahanan negara di Indonesia adalah sistem pertahanan negara semesta. Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan semesta? Yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, termasuk juga wilayah dan sumber daya yang ada di dalam negara tersebut. Ya, jadi jangan Anda berpikir untuk mempertahankan negara ini merupakan tugas daripada TNI semata atau tugas daripada Polri semata, tetapi ini semua adalah tugas kita bersama, ya. Walaupun kemudian nanti porsinya ada masing-masing, ya. Makanya kemudian di sini untuk menghadapi ancaman militer, bahwa ternyata sumber daya itu dibagi atas 3. Ada yang namanya komponen utama, yaitu TNI. Bagaimanapun karena TNI memiliki persenjataan, dia dilengkapi alat untuk bertempur, maka TNI adalah sebagai komponen utama untuk menghadapi ancaman militer yang datang, baik itu dari negara lain maupun dari pemberontakan internal negara kita. Lalu untuk mendukung komponen utama dibutuhkan yang namanya komponen cadangan, yaitu sumber daya nasional, itu baik melalui SDM, SDA maupun sumber daya buatan yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Jadi secara ringkasnya, komponen cadangan ini adalah sumber daya di luar daripada TNI dan persenjataannya yang sudah dipersiapkan untuk mendukung komponen utama, yaitu TNI. Makanya kemudian, ya, di beberapa negara dan di Indonesia juga direncanakan akan ada yang namanya wajib militer, ya. Jadi wajib militer itu tentu tidak hanya diajarkan bagaimana berperang, tetapi juga bagaimana psikis kita itu dilatih, bagaimana cara menghadapi bahaya, bagaimana cara mempertahankan bangsa ini, bagaimana kita berpikir waras untuk mempertahankan bangsa ini, dan lain-lain. Itulah komponen cadangan. Sedangkan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Jadi ketika misalnya komponen utama dan komponen cadangan itu tidak maksimal, maka kemudian bisa dibantu oleh komponen pendukung. Lalu yang terakhir, ketika kita menghadapi ancaman non-militer, kalau tadi kan ancaman militer, nah ini bagaimana caranya kita ketika menghadapi ancaman non-militer? Apa itu ancaman non-militer? Ini macam-macam, tadi sudah saya jelaskan, misalnya ada bibit-bibit radikalisme dari dalam negeri, lalu kemudian ada juga ideologi, ya, penjajahan ekonomi, dan lain-lain. Nah, dalam menghadapi ini, maka kemudian perlu penguatan dan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman.
dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Jadi misalnya kalau ancamannya itu adalah radikalisme, maka lembaga yang berperan di situ tentu bukan tentara, bukan militer, tetapi juga di sini adalah alim ulama, pendidikan. Ini sangat perlu. Bagaimana supaya anak didik itu, supaya masyarakat itu tidak terpapar radikalisme, ya. Kemudian kalau misalnya ancamannya itu adalah ideologi komunis, ya bagaimana masyarakat kita bisa memahami Pancasila itu dengan lebih baik. Ketika misalnya dia sudah memahami Pancasila dengan lebih baik, maka ideologi-ideologi yang datang dari luar itu bisa ditangkal dengan baik. Atau kemudian bisa saja misalnya ancamannya itu adalah ancaman liberalisme ataupun ancaman kebebasan persaingan di dalam ekonomi. Ya, disinilah kemudian peran daripada negara untuk menyeimbangkan ataupun paling tidak untuk melindungi bagaimana unsur-unsur ekonomi ataupun bagaimana masyarakat dalam negeri atau masyarakat Indonesia itu bisa bersaing dengan negara luar. Sehingga kemudian sekali lagi saya katakan negara kita itu tidak didikte oleh negara lain. Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai bela negara. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Di video selanjutnya saya akan mencoba membuat beberapa soal yang terkait dengan bela negara, dan mudah-mudahan soal-soal tersebut bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan Anda untuk menghadapi ujian CPNS. Sekali lagi, belajar dengan baik, belajar sedini mungkin, karena bagaimanapun persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Oke, terima kasih.